saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Chandrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Chandrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Chandrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Chandrawati dan rombongan pergi ke Magelang. Dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Chandrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojia alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan, maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3, nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain saya, ada ART lainnya, yaitu Saudari Tini dan Saudari Jia.
bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu, karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1, dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia, dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati, dan keluarga Bapak Ferdi Sambo, para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh Saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya, antara lain Saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh Saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya, antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022 saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan Saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah, dan di rumah tersebut hanya ada saya, Saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari Saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29
Pancoran, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Terima Baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu, karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini, kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah Ya. cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua, ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Ya. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan
terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdy Sambo, dan Pak Ferdy Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan. Kami berpatokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Oke. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya silahkan, kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari.
Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak silakan. saya komentari, hanya menyebutkan apa Silakan. daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Cenrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan Dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media
Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002 yakni saksi Marjuki, dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT, dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Lagi silakan majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut.
Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial.
Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu
di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling, dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29. Ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia. Bukti B25 surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30 satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31
1 bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, 1 bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, 1 rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah 35 bukti dalam sidang lanjutan kasus terhadap pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Dalam kesempatan itu, mereka menjadikan foto-foto Brigadir J sebagai alat bukti termasuk saat Yosua pergi ke klub malam. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5-15 juta rupiah. Dalam foto yang diajukan sebagai barang bukti itu terlihat Brigadir J bersama 9 orang rekannya. Mereka tengah berada di sebuah klub malam dan memesan meja. Pada foto yang diberikan itu terlihat Brigadir J mengenakan kaos perikerah warna hitam. Dalam foto yang diajukan sebagai bukti, Brigadir J ditandai dengan panah berwarna hijau. Anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menjelaskan bukti foto tersebut demi melengkapi profil dari Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi saat persidangan berlangsung. Diketahui sebelumnya kegemaran Brigadir J yang pergi ke klub malam sempat dikatakan oleh security Ferdi Sambo, Damianus Labam Kobam alias Damson. Damson menjadi saksi pada persidangan 8 November 2022 lalu. Damson mengatakan rata-rata uang yang dihabiskan oleh Brigadir J ketika berada di klub malam itu sebesar 5-15 juta rupiah. Selain itu, Febri mengungkapkan penyerahan bukti foto Brigadir J saat berada di klub malam juga untuk mengetahui apakah Yosua memiliki kontribusi sehingga membuat terjadinya penembakan terhadap dirinya. Lebih lanjut, Febri mengatakan seluruh bukti yang diserahkan ke majelis hakim tidak menjadi bukti tunggal. Namun, masih berhubungan dengan fakta yang telah diungkap selama di persidangan. Sebelumnya, Damson memberikan kesaksian di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 8 November 2022 lalu. Pada saat itu, Febri bertanya ke Damson apakah dirinya sering diajak Brigadir J untuk pergi ke tempat hiburan malam. Damson menjawab terkadang diajak Brigadir J saat akhir pekan. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya pergi dengan Brigadir J setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tertidur. Setelah itu, Febri menanyakan berapa jumlah uang yang dihabiskan Brigadir J saat pergi ke Brexit. Damson mengungkapkan Brigadir J pernah menghabiskan uang dari rentang 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah dalam semalam. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan.
Bukti B13, rekaman video perayaan ulang tahun Verdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14, rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Verdi Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J sempat mengaku jika seluruh kejadian di Magelang, Jawa Tengah tak ada sama sekali. Hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Kasubdit 5 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Sugeng Putut Wicaksono. BAP Sugeng ini dibacakan oleh jaksa lantaran yang bersangkutan tak hadir di persidangan hari ini, Kamis 29 Desember. Mulanya jaksa membacakan keterangan Sugeng perihal kondisi dirinya saat dipanggil oleh Verdi Sambo pada Kamis 21 Juli. Ia beberapa kali diingatkan oleh Sambo bahwa cerita di Magelang tak ada dan hanya sebuah ilusi. Tanya itu, Sambo juga menyampaikan ke Sugeng sejatinya tak ada kejadian apapun di rumah Magelang. Bahkan setelah Verdi Sambo diperiksa di Dirtipidum Bareskrim Polri pada 5 Agustus, ia sempat meminta kepada Sugeng untuk berbicara apa adanya. Sebab saat itu kata dia, Verdi Sambo mengakui tak ada kejadian apapun di rumah Magelang dan hanya ilusi. Padahal diketahui dalam perkara ini Brigadir J tewas ditembak buntut dari adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah Magelang. Sementara hari ini, tim penasehat hukum terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menampilkan dan menyerahkan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Setidaknya ada 35 alat bukti yang diserahkan di persidangan. Barang bukti tersebut meliputi foto-foto serta rekaman video dan sejumlah berkas. Verdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Verdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Verdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Verdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Verdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Verdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Verdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Verdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Verdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Verdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Verdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Verdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Verdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Verdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Verdi Sambo mengingatkan kembali
bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Putri Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdisambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdisambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdisambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdisambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdisambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdisambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani, namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdisambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Candrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Candrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1, Damson menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Candrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Candrawati dan rombongan pergi ke Magelang, dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Candrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdisambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Candrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi
pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan
dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru waktu itu. Terima Baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini, kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia.
Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada Yang Mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara. Izin Yang Mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan Yang Mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin Yang Mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin Yang Mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini Yang Mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan.
bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip Betul, peradilan kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara, kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada Yang Mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa Silakan. daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan.
Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan, pada tanggal 9 Juli 2022, saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT. Dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marzuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik. Bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Lagi, silakan majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun
1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Durin 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Chandrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu, korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada
korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan, bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya, menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger, pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati.
Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Kita selesai. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bukti B25, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26, Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27, standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana, dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah 35 bukti dalam sidang lanjutan kasus terhadap pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Dalam kesempatan itu, mereka menjadikan foto-foto Brigadir J sebagai alat bukti termasuk saat Yosua pergi ke klub malam. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5-15 juta rupiah. Dalam foto yang diajukan sebagai barang bukti itu terlihat Brigadir J bersama 9 orang rekannya. Mereka tengah berada di sebuah klub malam dan memesan meja. Pada foto yang diberikan itu terlihat Brigadir J mengenakan kaos perikerah warna hitam. Dalam foto yang diajukan sebagai bukti, Brigadir J ditandai dengan panah berwarna hijau. Anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menjelaskan bukti foto tersebut demi melengkapi profil dari Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi saat persidangan berlangsung. Diketahui sebelumnya kegemaran Brigadir J yang pergi ke klub malam sempat dikatakan oleh security Ferdi Sambo, Damianus Labam Kobam alias Damson. Damson menjadi saksi pada persidangan 8 November 2022 lalu. Damson mengatakan rata-rata uang yang dihabiskan oleh Brigadir J ketika berada di klub malam itu sebesar 5-15 juta rupiah. Selain itu, Febri mengungkapkan penyerahan bukti foto Brigadir J saat berada di klub malam juga untuk mengetahui apakah Yosua memiliki kontribusi sehingga membuat terjadinya penembakan terhadap dirinya.
Lebih lanjut, Febri mengatakan seluruh bukti yang diserahkan ke majelis hakim tidak menjadi bukti tunggal. Namun, masih berhubungan dengan fakta yang telah diungkap selama di persidangan. Sebelumnya, Damson memberikan kesaksian di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 8 November 2022 lalu. Pada saat itu, Febri bertanya ke Damson apakah dirinya sering diajak Brigadir J untuk pergi ke tempat hiburan malam. Damson menjawab terkadang diajak Brigadir J saat akhir pekan. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya pergi dengan Brigadir J setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tertidur. Setelah itu, Febri menanyakan berapa jumlah uang yang dihabiskan Brigadir J saat pergi ke Brexit. Damson mengungkapkan Brigadir J pernah menghabiskan uang dari rentang 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah dalam semalam. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14, rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Ferdi Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J sempat mengaku jika seluruh kejadian di Magelang, Jawa Tengah tak ada sama sekali. Hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Kasubdit 5 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Sugeng Putut Wicaksono. BAP Sugeng ini dibacakan oleh jaksa lantaran yang bersangkutan tak hadir di persidangan hari ini, Kamis 29 Desember. Mulanya jaksa membacakan keterangan Sugeng perihal kondisi dirinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli. Ia beberapa kali diingatkan oleh Sambo bahwa cerita di Magelang tak ada dan hanya sebuah ilusi. Tanya itu, Sambo juga menyampaikan ke Sugeng sejatinya tak ada kejadian apapun di rumah Magelang. Bahkan setelah Ferdi Sambo diperiksa di Dirtipidum Bareskrim Polri pada 5 Agustus, ia sempat meminta kepada Sugeng untuk berbicara apa adanya. Sebab saat itu kata dia Ferdi Sambo mengakui tak ada kejadian apapun di rumah Magelang dan hanya ilusi. Padahal diketahui dalam perkara ini Brigadir J tewas ditembak buntut dari adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah Magelang. Sementara hari ini, tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menampilkan dan menyerahkan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Setidaknya ada 35 alat bukti yang diserahkan di persidangan. Barang bukti tersebut meliputi foto-foto serta rekaman video dan sejumlah berkas. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Proposi yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo
Namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan provos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Putri Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Candrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Candrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Candrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun
Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Candrawati dan rombongan pergi ke Magelang, dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Candrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Candrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi, Dirianto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka.
Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi, Dirianto, dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring, hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini. Kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa.
Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua, ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan. Kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi izin yang mulia. Nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak
penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga. Jadi saya pikir kami berharap betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHAP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada yang mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin yang mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada yang mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya silahkan, kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Terima kasih yang mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat, yakni Komplek Polri Duren 3, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa
letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan Dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya. Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan
saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Lagi, silakan. Majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Candrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Durin 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu, saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya, terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky, namun tidak dijawab. Setelahnya, mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya, saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu, saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu, saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya
dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Riki bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Riki pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Riki, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Riki. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu korban Yosua protes kepada saksi Riki kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya saksi Riki mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Riki, saksi Kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik.
tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46.
Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25 Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26 Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27 standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30 satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31 satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32 satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33 satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34 print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35 B35 surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah 35 bukti dalam sidang lanjutan kasus terhadap pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Dalam kesempatan itu, mereka menjadikan foto-foto Brigadir J sebagai alat bukti termasuk saat Yosua pergi ke klub malam. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5-15 juta rupiah. Dalam foto yang diajukan sebagai barang bukti itu terlihat Brigadir J bersama 9 orang rekannya. Mereka tengah berada di sebuah klub malam dan memesan meja.
Pada foto yang diberikan itu terlihat Brigadir J mengenakan kaos perikerah warna hitam. Dalam foto yang diajukan sebagai bukti, Brigadir J ditandai dengan panah berwarna hijau. Anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menjelaskan bukti foto tersebut demi melengkapi profil dari Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi saat persidangan berlangsung. Diketahui sebelumnya kegemaran Brigadir J yang pergi ke klub malam sempat dikatakan oleh security Ferdi Sambo, Damianus Labam Kobam alias Damson. Damson menjadi saksi pada persidangan 8 November 2022 lalu. Damson mengatakan rata-rata uang yang dihabiskan oleh Brigadir J ketika berada di klub malam itu sebesar 5-15 juta rupiah. Selain itu, Febri mengungkapkan penyerahan bukti foto Brigadir J saat berada di klub malam juga untuk mengetahui apakah Yosua memiliki kontribusi sehingga membuat terjadinya penembakan terhadap dirinya. Lebih lanjut, Febri mengatakan seluruh bukti yang diserahkan ke majelis hakim tidak menjadi bukti tunggal. Namun, masih berhubungan dengan fakta yang telah diungkap selama di persidangan. Sebelumnya, Damson memberikan kesaksian di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 8 November 2022 lalu. Pada saat itu, Febri bertanya ke Damson apakah dirinya sering diajak Brigadir J untuk pergi ke tempat hiburan malam. Damson menjawab terkadang diajak Brigadir J saat akhir pekan. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya pergi dengan Brigadir J setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tertidur. Setelah itu, Febri menanyakan berapa jumlah uang yang dihabiskan Brigadir J saat pergi ke Brexit. Damson mengungkapkan Brigadir J pernah menghabiskan uang dari rentang 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah dalam semalam. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13, rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14, rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Ferdi Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J sempat mengaku jika seluruh kejadian di Magelang, Jawa Tengah tak ada sama sekali. Hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Kasubdit 5 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Sugeng Putut Wicaksono. BAP Sugeng ini dibacakan oleh jaksa lantaran yang bersangkutan tak hadir di persidangan hari ini, Kamis 29 Desember. Mulanya jaksa membacakan keterangan Sugeng perihal kondisi dirinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli. Ia beberapa kali diingatkan oleh Sambo bahwa cerita di Magelang tak ada dan hanya sebuah ilusi. Tanya itu, Sambo juga menyampaikan ke Sugeng sejatinya tak ada kejadian apapun di rumah Magelang. Bahkan setelah Ferdi Sambo diperiksa di Dirtipidum Bareskrim Polri pada 5 Agustus, ia sempat meminta kepada Sugeng untuk berbicara apa adanya. Sebab saat itu kata dia, Ferdi Sambo mengakui tak ada kejadian apapun di rumah Magelang dan hanya ilusi. Padahal diketahui dalam perkara ini Brigadir J tewas ditembak buntut dari adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah Magelang. Sementara hari ini, tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menampilkan dan menyerahkan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Setidaknya ada 35 alat bukti yang diserahkan di persidangan. Barang bukti tersebut meliputi foto-foto serta rekaman video dan sejumlah berkas. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum
yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya, menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Provos yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Provos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Putri Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir, dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat,
Saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani, namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Chandrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdisambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Chandrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Chandrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Chandrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang, ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Chandrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol saksi tidak mengetahui. Lalu saksi mengucapkan, "Selamat sore Bu." Namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Chandrawati yang bernama Arka. Kemudian saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Chandrawati dan rombongan pergi ke Magelang dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Chandrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojia alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdisambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini? Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdisambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdisambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdisambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdisambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdisambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdisambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdisambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdisambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut.
bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh saudara Diryanto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya, antara lain saudari Jia, Susi Diryanto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut, saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya, antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Diryanto, dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling. Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, Saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru waktu itu. Terima Baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum, ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan.
Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin ya mulai ini. Kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana? Penasihat hukum. Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kami tetap berketetapan dengan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat pelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua, ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silahkan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Chandrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan, untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi saudara.
Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon izin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpetokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan, ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi Izin yang mulia. nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan diberikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Ya. Jadi saya pikir kami berharap Betul, majelis hakim kami memberikan mempertimbangkan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami kita. berikan kesempatan yang berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, sebelum kalaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami menjelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada Yang Mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan tanpa dikomentari, itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya silahkan, kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Terima kasih Yang Mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Andus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012.
tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat, yakni Komplek Polri Duren 3, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR, dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan, CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab ketua RT, yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan Dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2022 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2022 yakni saksi Zapar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zapar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zapar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT. Dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga.
Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih. Baik, itu saja ya. Ya, yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Lagi, silakan majelis. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Putut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saat saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati, saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022. Saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadipropam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadapkan Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky namun tidak dijawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan saksi Kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi Kuat yang sedang berada di rumah, saksi Kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Chandrawati di kamar. Setelahnya saksi Kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi Kuat sedang memegang pisau. Saksi
tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi Kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaranya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta, yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu, korban Yosua protes kepada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan, akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi Kuat, terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10 sampai 15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Propos yang menjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam, tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan Propos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di Propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali
bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Richard tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli pada Dek Riki dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penasihat hukum. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silakan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, Ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV di kediaman Duren 3 nomor 46 tanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat itu yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedekatan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua. Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Pak Ferdi Sambo dengan Bu Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling
3 nomor 29, ini rumah pribadi. Bukti B22, rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang melewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26, Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27, standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Budihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam di era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 keputusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkan motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior, ini terkait dengan dibutuhkannya wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Budihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Budihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Budihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tertanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah 35 bukti dalam sidang lanjutan kasus terhadap pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Dalam kesempatan itu, mereka menjadikan foto-foto Brigadir J sebagai alat bukti termasuk saat Yosua pergi ke klub malam. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5-15 juta rupiah. Dalam foto yang diajukan sebagai barang bukti itu terlihat Brigadir J bersama 9 orang rekannya. Mereka tengah berada di sebuah klub malam dan memesan meja. Pada foto yang diberikan itu terlihat Brigadir J mengenakan kaos perikerah warna hitam. Dalam foto yang diajukan sebagai bukti, Brigadir J ditandai dengan panah berwarna hijau. Anggota tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menjelaskan bukti foto tersebut demi melengkapi profil dari Brigadir J yang sebelumnya telah disampaikan oleh beberapa saksi saat persidangan berlangsung. Diketahui sebelumnya, kegemaran Brigadir J yang pergi ke klub malam sempat dikatakan oleh security Ferdi Sambo, Damianus Labang Kobam alias Damson.
Damson menjadi saksi pada persidangan 8 November 2022 lalu. Damson mengatakan rata-rata uang yang dihabiskan oleh Brigadir J ketika berada di klub malam itu sebesar 5-15 juta rupiah. Selain itu, Febri mengungkapkan penyerahan bukti foto Brigadir J saat berada di klub malam juga untuk mengetahui apakah Yosua memiliki kontribusi sehingga membuat terjadinya penembakan terhadap dirinya. Lebih lanjut, Febri mengatakan seluruh bukti yang diserahkan ke majelis hakim tidak menjadi bukti tunggal, namun masih berhubungan dengan fakta yang telah diungkap selama di persidangan. Sebelumnya, Damson memberikan kesaksian di persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada 8 November 2022 lalu. Pada saat itu, Febri bertanya ke Damson apakah dirinya sering diajak Brigadir J untuk pergi ke tempat hiburan malam. Damson menjawab terkadang diajak Brigadir J saat akhir pekan. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya pergi dengan Brigadir J setelah Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tertidur. Setelah itu, Febri menanyakan berapa jumlah uang yang dihabiskan Brigadir J saat pergi ke Brexit. Damson mengungkapkan Brigadir J pernah menghabiskan uang dari rentang 5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah dalam semalam. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tertanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15, rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama dengan para ART dan ajudan. Ferdi Sambo terdakwa pembunuhan Brigadir J sempat mengaku jika seluruh kejadian di Magelang, Jawa Tengah tak ada sama sekali. Hal ini tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Kasubdit 5 Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Sugeng Putut Wicaksono. BAP Sugeng ini dibacakan oleh jaksa lantaran yang bersangkutan tak hadir di persidangan hari ini, Kamis 29 Desember. Mulanya jaksa membacakan keterangan Sugeng perihal kondisi dirinya saat dipanggil oleh Ferdi Sambo pada Kamis 21 Juli. Ia beberapa kali diingatkan oleh Sambo bahwa cerita di Magelang tak ada dan hanya sebuah ilusi. Tanya itu, Sambo juga menyampaikan ke Sugeng sejatinya tak ada kejadian apapun di rumah Magelang. Bahkan setelah Ferdi Sambo diperiksa di Dirtipidum Bareskrim Polri pada 5 Agustus, ia sempat meminta kepada Sugeng untuk berbicara apa adanya. Sebab saat itu, kata dia, Ferdi Sambo mengakui tak ada kejadian apapun di rumah Magelang dan hanya ilusi. Padahal diketahui dalam perkara ini Brigadir J tewas ditembak buntut dari adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di rumah Magelang. Setelah hari ini, tim penasehat hukum terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah, menampilkan dan menyerahkan barang bukti terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Setidaknya ada 35 alat bukti yang diserahkan di persidangan. Barang bukti tersebut meliputi foto-foto serta rekaman video dan sejumlah berkas. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan kepada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya, menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada, itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Proposi yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu, saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo. Namun, saat saksi berada di rumah
terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang dimana terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada hari Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipidum Barreskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan provos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di provos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 6 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 9 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa saja yang ikut dengan Ibu Putri Candrawati dan saksi tidak mengetahui Ibu Putri Candrawati pergi menggunakan kendaraan apa. Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB saat saksi mau menuju ke toilet lantai 1 dan Son menyampaikan, "Ibu pulang." Setelah itu saksi menghampiri Ibu Putri Candrawati yang berada di dalam garasi mobil yang sudah turun dari mobil Lexus LM warna hitam nomor pol. Saksi tidak mengetahui. Saksi mengucapkan, "Selamat sore, Bu." Namun Ibu hanya diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah, sedangkan saksi langsung kembali ke lantai 2 untuk menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Ara. Dan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Ibu Putri Candrawati dan rombongan pergi ke Magelang, dan saksi tidak menanyakan ke Susi terkait kegiatan Ibu Putri Candrawati selama di Magelang. Cukup yang mulia untuk keterangan Rojiah alias Dia. Baik, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo. Bagaimana atas keterangan saksi ini?
Yang mulia, karena ini ART, sepertinya tugas ADC itu kan tidak diketahui. Seperti ADC saya hanya Daden, tapi kan ada beberapa. Jadi mungkin karena pengetahuan terkait dengan ADC ini kemudian jadi tidak lengkap sebenarnya. Baik. Demikian. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin yang mulia, mungkin hanya tadi mengklirkan saja bahwa Yosua bukan ADC saya tetapi driver saya. Baik. Terima kasih. Baik. Lanjutkan, saudara penuntut umum. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Adriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor spesidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Enggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Berita keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Dia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang ada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Dia dan Saudari Dia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beramat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut. Bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2020 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Dirianto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022 saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Dirianto dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur menyapu dan mencuci piring hingga keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati.
Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak Ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena tidak ada tanggapan, saksi baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, saudara ini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru. Baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya penasihat hukum. Izin yang mulia, mohon kepada saudara penuntut umum ada 2 BAP yang mulia yang belum dibacakan, yaitu untuk saksi Arianto dan saksi Harun Yuni. Itu kami minta juga dibacakan. Bisa saudara penuntut umum? Nanti kita cari untuk itu karena kami berketetapan bahwa sudah cukup dengan 6 kesaksian yang perlu dibaca, 5 kesaksian ini yang dibacakan. Baik. Terima kasih. Ya, sudah. Jaksa penuntut umum sudah merasa cukup. Tapi kami izin yang mulai ini, kami merasa sangat penting untuk dibacakan untuk BAP Arianto dan Harun Yuni ini untuk kepentingan pembelaan klien kami yang mulia. Kami berikan, kalau jaksa penuntutnya tidak mau, bagaimana penasihat hukum? Bagaimana? Apakah saudara bersedia? Karena kan tetap berketetapan dan 5 ini kami sudah cukup. Baik, silakan penasihat hukum kalau memang sudah itu, silakan saudara boleh ajukan saksi yang lain. Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja majelis hakim juga menerima pada saat limpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propam Polri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian Litpres Ropaminal Divisi Propam Polri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita kan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau jaksa penuntut umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan akan kami berikan salinannya masing-masing pada yang mulia. Dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita
lihat bersama, ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silakan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti print out-nya kami sampaikan ke majelis hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART, termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain, dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali terdakwa Bu Putri Candrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya ada surprise yang diberikan oleh terdakwa Ferdi Sambo, dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut, dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian saudara penasihat hukum, saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, saudara. Izin yang mulia, ini perlu kami jelaskan karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Mohon majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berpatokan pada pasal 70 dan pasal 71 KUHP menyangkut masalah kewenangan dari penasihat hukum di dalam berhubungan dengan terdakwa itu harus selalu diawasi oleh majelis hakim, penuntut umum, dan kepala lembaga pemasyarakatan. Dan kami mohon apa yang disampaikan ya sudah disampaikan. Ya. Tidak perlu ada penjelasan. Terima kasih. Jadi nanti saudara kami berikan kesempatan pada saat pledoi. Izin yang mulia, kami sebagai terdakwa baik secara langsung ataupun melalui penasihat hukum demi prinsip keberimbangan peradilan, kalau jaksa penuntut umum bisa menghadirkan bukti-bukti dan berikan waktu yang cukup, kenapa pihak penasihat hukum dari terdakwa tidak diberikan bukti dan kesempatan untuk menghadirkan bukti dalam waktu yang cukup juga? Jadi saya pikir kami berharap majelis hakim kami memberikan waktu kepada saudara, biarkan majelis yang menilai, tetapi kesempatan yang itu saudara gunakan pada saat nanti diajukan pledoi. Saudara hanya kami berikan kesempatan untuk menyerahkan saja. Hukum acaranya demikian. Sebenarnya untuk bukti-bukti dari pihak terdakwa itu diserahkan pada saat pledoi, bukan pada saat saksi meringankan. Jadi silahkan diajukan, kami terima seperti yang permintaan saudara kemarin. Untuk penjelasannya nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan nanti. Begitu ya. Izin yang mulia, saya mohon diberikan kesempatan untuk bisa menjelaskan sedikit lagi. Konteksnya seperti ini yang mulia. Ada bukti-bukti yang memang hanya bisa terlihat dan dijelaskan di dalam proses persidangan. Bahwa kami menurut KUHP itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, itu pasti akan kami gunakan karena itu memang hak dari terdakwa. Sama halnya dengan kewenangan dan hak dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Jadi kami mengajukan permintaan pada Yang Mulia untuk diberikan kesempatan yang berimbang. Ini kan prinsip betul, kami berikan kesempatan berimbang pada saat pembelaan saudara. Kan hukum acaranya sudah mengatakan demikian. Ini kan untuk kepentingan pembelaan terdakwa kan. Saat ini kalau saudara mengajukan bukti, kita terima dan nanti saudara jelaskan pada saat pembelaan. Itu saja. Silakan. Mohon izin Yang Mulia, sebelum walaupun tidak bisa ditayangkan seperti itu, kami jelaskan poin pendek-pendeknya saja, bukti apa yang kami ajukan, dan kemudian nanti akan kami serahkan secara keseluruhan pada Yang Mulia. Ya, saudara hanya boleh menyerahkan
tanpa dikomentari. Itu saja. Nanti penjelasannya saudara jelaskan di itu. Ya, silakan. Oke, kita selesai. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga yang mulia. Ada beberapa, mungkin kami minta waktu pendek saja. Ya, silahkan kalau mau ditampilkan nggak apa-apa, saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke, ya, tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa silakan. daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati yang kedua-dua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Terima kasih yang mulia. Berita acara pemeriksaan saksi atas nama Dr. Randus Seno Soekarto, MBA, lahir di Brebes pada tanggal 14 April 1938, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, pensiunan Polri, pendidikan S2, alamat Komplek Polri Duren 3 nomor 32 RT 5 RW 1 Pancoran, Jakarta Selatan. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi menjelaskan sekarang ini saksi merupakan pensiunan Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat yakni Komplek Polri Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT yaitu saksi sendiri. Dapat dijelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 5. Depan rumah Komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. 9. Pas di kapal lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat dapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran tir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut.
bahwa saudara Zuki dan Zafar menjelaskan secara jelas bahwa di VR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT, dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5W 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan komplek Polri Duren 3 yang ada di pos Sapam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi bagaimana keterangan saksi ini, saudara terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia, saya mohon izin ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Juki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana saudara terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih mulia. Silakan. Terima kasih. Untuk keterangan Sugeng Tut Wicaksono yang diberikan pada tanggal 7 Agustus tahun 2022 di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 1991 pada saksi dan terdakwa Ferdi Sambo menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Sedangkan untuk terdakwa Putri Chandrawati saksi tidak kenal sama sekali. Dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan adanya peristiwa meninggalnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi di rumah dinas beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022, saksi pertama mengetahuinya pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, karena saksi mendapat informasi dari Karo Propos via telepon terkait adanya kejadian di rumah dinas Kadif Propam. Kemudian saksi datang ke kantor untuk menghadap Karo Propos dan menanyakan kronologis kejadian. Setelah itu, pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, saksi serta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus menuju ke ruang pemeriksaan di lantai 3 Biro Propos untuk meminta keterangan singkat terkait kejadian tersebut terhadap 3 orang, yaitu saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi Kuat yang mengetahui kejadian tersebut. Kemudian saksi memanggil satu persatu, yaitu saksi Kuat, saksi Ricky, saksi Richard. Dari ketiga orang tersebut, saksi mendapat informasi bahwa asal mula kejadian berawal dari peristiwa yang terjadi di Magelang. Keterangan yang mereka jelaskan saat itu, bahwa saat itu di Magelang, saksi Ricky dan saksi Richard pergi ke SMA Taruna Nusantara untuk bertemu dengan salah satu personil yang ada di sana. Lalu saksi Richard menerima telepon dari terdakwa Putri yang meminta tolong untuk segera pulang. Awalnya terdakwa Putri sudah menelpon saksi Ricky namun tidak jawab. Setelahnya mereka, saksi Ricky dan saksi Richard, memutuskan untuk pulang ke rumah di Mertoyudan. Namun sebelum pulang, saksi Ricky menelpon saksi Kuat untuk memerintahkan
saksi kuat agar mengecek terdakwa Putri sedang melakukan apa, karena terdakwa Putri sampai meminta tolong kepada saksi Ricky dan saksi Richard untuk segera pulang. Sementara saksi Ricky dan saksi Richard dalam perjalanan pulang, saksi kuat yang sedang berada di rumah, saudara saksi kuat mendengar teriakan terdakwa Putri dan langsung menuju ke lantai atas dan bertemu dengan saksi Susi. Lalu minta saksi Susi untuk menemani terdakwa Putri Candrawati di kamar. Setelahnya saksi kuat bertemu dengan korban Yosua yang sedang menaiki tangga. Pada saat itu saksi kuat sedang memegang pisau. Saksi tidak mengetahui sebelumnya bagaimana ceritanya saksi kuat bisa memegang pisau dan berusaha mendatangi korban Yosua untuk berbicara, namun korban Yosua pergi menghindar. Pada saat saksi Ricky dan saksi Richard sampai di rumah, saksi Ricky naik ke lantai atas menuju kamar terdakwa Putri. Setelah itu saksi Ricky berbicara dengan terdakwa Putri, namun saksi Ricky tidak menjelaskan kepada saksi terkait materi pembicaraannya dengan terdakwa Putri pada saat itu. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Ricky bahwa setelah dari kamar terdakwa Putri, saksi Ricky pergi ke kamar korban Yosua untuk mengamankan senjata korban Yosua. Lalu terdakwa Putri memberikan perintah bahwa mereka akan pulang besok. Berdasarkan keterangan mereka, dalam ini saksi Richard, saksi Ricky, dan saksi kuat, besok harinya dalam perjalanan menuju Jakarta yang bersama dengan korban Yosua adalah saksi Ricky. Hanya mereka berdua dalam satu mobil. Pada saat itu korban Yosua protes pada saksi Ricky kenapa senjatanya diamankan. Dengan berbagai alasan akhirnya saksi Ricky mengembalikan senjata Yosua kepada korban Yosua di dalam mobil pada saat dalam perjalanan menuju Jakarta. Poin penting yang ingin saksi sampaikan bahwa berdasarkan keterangan mereka, saksi Richard, saksi Ricky, saksi kuat terkait peristiwa yang terjadi di Magelang, kesan yang dapat saksi ambil dari cerita tersebut adalah terdakwa Putri merasa terancam dengan korban Yosua. Hal itu yang menyebabkan senjata Yosua diamankan. Dapat saksi tambahkan pada saat saksi beserta Kombes Pol Harun dan Kombes Pol Agus sedang melakukan interogasi kepada saksi Richard, terdakwa Ferdi Sambo datang ke ruang pemeriksaan. Ferdi Sambo menyatakan bahwa ingin berbicara empat mata dengan saksi Richard. Lalu saksi semua keluar dari ruang pemeriksaan dan memutuskan untuk berkumpul di ruang tunggu pemeriksaan. Setelah kurang lebih 10-15 menit kemudian, terdakwa Ferdi Sambo bersama saksi Richard keluar dari ruang pemeriksaan bergabung dengan saksi di ruang tunggu pemeriksaan dan menceritakan pada saksi terkait hal-hal umum yang terjadi pada saat itu dan tidak ada hal-hal krusial. Intinya menurut saksi, kejadian yang terjadi di Magelang merupakan trigger pemicu. Hal tersebut saksi sampaikan karena setelah beberapa hari, tanggal pastinya saksi sudah lupa, saksi beberapa kali diingatkan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa cerita di Magelang tersebut tidak ada. Itu hanya ilusi. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 20:20 waktu Indonesia bagian Barat, saksi dipanggil ke rumah terdakwa Ferdi Sambo melalui pesan WhatsApp terkait masalah piket anggota Polisi yang berjaga di rumah beliau. Setelah itu saksi datang ke rumah terdakwa Ferdi Sambo, namun saat saksi berada di rumah terdakwa Ferdi Sambo dan bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, pembicaraan saksi sebenarnya lebih terfokus pada permasalahan yang ada di Magelang, yang mana terdakwa Ferdi Sambo menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang terjadi di Magelang. Semua cerita terkait peristiwa yang terjadi di Magelang tidak ada. Pada Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022, setelah terdakwa Ferdi Sambo diperiksa di Tipim Bareskrim, saksi ditelepon oleh terdakwa Ferdi Sambo untuk mengingatkan
bahwa terdakwa Ferdi Sambo sudah diperiksa. Dalam pemeriksaan, terdakwa Ferdi Sambo ditanyakan oleh penyidik terkait pertemuan yang terjadi waktu di ruang pemeriksaan pos. Terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan kepada saksi untuk menceritakan semua apa adanya. Karena menurut terdakwa Ferdi Sambo tidak ada masalah apa-apa pada saat kejadian di propos tersebut. Namun terdakwa Ferdi Sambo mengingatkan kembali bahwa untuk kejadian di Magelang tersebut tidak ada dan itu hanya sekedar ilusi. Sekian keterangan dari Sugeng Putut Wicaksono. Baik. Tanggapan dari saudara terdakwa Ferdi Sambo terhadap keterangan saksi Putut. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menanggapi bahwa di lantai 3 Biro Propos itu saya bukan hanya memanggil Ricky tapi juga Ricky dan Kuat. Jadi bahwa sebelum kedatangan saya ke lantai 3 Biro Propos itu untuk menanyakan apa yang diberikan keterangan kepada pemeriksa Propos itu, mereka sudah menjelaskan kejadian Magelang. Kemudian saya setelah bertemu mereka baru menjelaskan bahwa jangan ceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh Bang. Sehingga di lantai 3 Biro Propos itu baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampaikan dalam pemeriksaan. Terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati. Mohon izin Yang Mulia, sedikit menanggapi saja bahwa saya menyampaikan untuk pulang ke Jakarta secara mendadak di tanggal 8 Juli kepada Dek Ricky dan bukan di tanggal 7 Juli. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Penasihat Hukum. Izin Yang Mulia. Ya, silakan. Jadi ini sudah dikoordinasikan juga Yang Mulia. Ada beberapa, mungkin kami waktu pendek saja. Ya, silakan kalau mau ditampilkan nggak apa saya berikan kesempatan tapi tidak dikomentari. Komentar saudara nanti pada saat pembelaan. Oke. Ya, Tidak saya komentari, hanya menyebutkan apa daftarnya saja. Silakan. Terima kasih. Bukti B1A sampai dengan B1E adalah foto perayaan ulang tahun perkawinan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kedua tanggal 7 Juli 2002 di kediaman Magelang. Bukti B2 adalah foto ruang tamu kediaman di Magelang. Bukti B3A sampai dengan B3H adalah foto acara tali kasih HUT Polri tertanggal 1 Juli 2022. Kemudian bukti 4A dan bukti 4B adalah foto saksi Richard Eliezer melakukan sterilisasi kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B5 adalah foto almarhum Nofrian Sahyoso Huta Barat saat menyetrika baju di ruang tamu di Kediaman Magelang pada tanggal 3 Juli. Kemudian bukti B6A sampai dengan B6B adalah tangkapan layar pesan WhatsApp saksi Kodir atau Dirianto dengan almarhum Joshua mengenai kondisi CCTV kediaman Duren 3 nomor 46 tertanggal 17 Juni dan 19 Juni 2022. CCTV-nya rusak pada saat yang di dalam. Kemudian bukti B7 adalah foto aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh saksi Daden kepada almarhum Joshua untuk SOP acara internal di kediaman Bangka pada bulan September 2020. Bukti B8 adalah foto aktivitas almarhum Joshua sebagai penanggung jawab perlengkapan kediaman rumah Bangka, Saguling, dan Duren 3 tanggal 3 Mei 2021. Bukti B9A sampai dengan B9G adalah foto kedatangan antara Pak Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ART dan ajudan di beberapa acara. Kemudian bukti B10 adalah foto saksi Daden bersama almarhum Joshua di sebuah tempat hiburan malam. Kemudian bukti B11A sampai dengan B11B adalah tangkapan layar video CCTV di kediaman rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022 terkait dengan terdakwa Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Kemudian bukti B12 tangkapan layar video CCTV di Komplek Polri Duren 3 tanggal 8 Juli 2022 berkaitan dengan Ferdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan. Bukti B13 rekaman video perayaan ulang tahun Ferdi Sambo di kediaman Duren 3 tahun 2020. Kemudian bukti B14 rekaman video tali kasih HUT Polri tanggal 1 Juli 2022. Bukti B15 rekaman video perayaan HUT RI ke-75 keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sama dengan para ART dan ajudan. Bukti B16 rekaman video aktivitas isolasi mandiri saksi Daden bersama saudara Matius di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B17 rekaman video aktivitas tes COVID-19 antigen yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambo kepada almarhum Joshua.
Bukti B18 rekaman video aktivitas saksi Daden melakukan isolasi mandiri di kediaman Duren 3 nomor 46. Bukti B19 rekaman video perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-22 Ferdi Sambo dengan Putri. Kemudian bukti B20 rekaman video kediaman di rumah Magelang. Bukti B21 rekaman video kediaman Saguling 3 nomor 29 ini rumah pribadi. Bukti B22 rekaman video rute perjalanan badminton dari Saguling 3 yang lewati Duren 3 nomor 46. Bukti B23, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara dan persyaratan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B24, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukti B25, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborators di dalam perkara tindak pidana tertentu. Bukti B26, Peraturan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang standar operasional prosedur penyelidikan pengamanan internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8. Bukti B27, standar operasional prosedur penanganan COVID-19 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Bukti B28A dan B28B, risalah penyelesaian pengaduan Ferdi Sambo terhadap media cyber terasgorontalo.com tertanggal 11 Oktober 2022 dan putusan Dewan Pers tertanggal 7 Desember 2022. Kemudian bukti B29 adalah satu bundel sejumlah berita hoax terhadap terkait dengan perkara Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati. Bukti B30, satu bundel berita perubahan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bukti B31, satu bundel rangkuman kinerja Propam era kepemimpinan terdakwa Ferdi Sambo. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus pasal 340, pasal 338 dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan 4 putusan, yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso yang menegaskan butuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior ini terkait dengan dibutuhkan wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Kemudian putusan dengan terdakwa Rudianto terkait dengan wajibnya dibuktikan motif dalam perkara pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana. Dan putusan atas nama Albert Benyamin Solihin terkait dengan diwajibkannya ada kesadaran bersama dalam penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP khususnya turut serta. Kemudian ada bukti B33, satu rangkap BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu, print out tanggal 5 Agustus tahun 2022. Bukti B34, print out juga berita acara penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan tersangka Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Dan nomor 35, B35, surat pencabutan kuasa Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang diberikan kepada Silitonga and Tambunan Law Firm tanggal 6 Agustus 2022. BAP tanggal 5 Agustus inilah dan beberapa turunannya yang kemudian diakui oleh Richard sebagai keterangan bohong pada saat itu. Demikian disampaikan Yang Mulia. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menyerahkan sejumlah 35 bukti dalam sidang lanjutan kasus terhadap pembunuhan Brigadir J pada Kamis 29 Desember. Dalam kesempatan itu, mereka menjadikan foto-foto Brigadir J sebagai alat bukti termasuk saat Yosua pergi ke klub malam. Setiap kali berkunjung ke klub malam, Yosua disebut mampu menghabiskan uang 5-15 juta rupiah. Dalam foto yang diajukan sebagai barang